Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat, masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran IPS, yaitu subbab luas letak wilayah untuk kelas 7 oleh saya sendiri, Ustadzah Kartika Sari. Kemudian ini Ustadzah melanjutkan ya, kemarin itu masih belum selesai, kita baru membahas tentang kondisi geografis. Ini Ustadzah lanjutkan dengan kondisi iklim. Kondisi iklim di Indonesia biasanya ada 3 jenis, yaitu iklim musim. Iklim musim biasa dikenal dengan iklim monsun atau iklim muson. Jadi iklim musim atau ditulis iklim monsun atau biasa ditulis dengan muson itu adalah artinya sama ya, perhatikan sini adalah artinya sama. Yang kedua itu adalah ada iklim tropika atau panas, dan yang ketiga adalah iklim laut. Di sini Ustadzah akan membahas tentang iklim musim dulu. Jadi kenapa kok bisa muncul iklim musim di sini? Posisi Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia yang menyebabkan iklim musim. Jadi terjadi iklim musim itu karena posisi Indonesia berada antara benua Asia dan benua Australia. Iklim musim sendiri terjadi karena angin monsun yang bertiup dan berganti arah setiap setengah tahun sekali. Ini mengakibatkan Indonesia terjadi 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang dipengaruhi oleh angin monsun. Angin monsun sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah angin monsun barat. Angin monsun barat ini bertiup dari benua Asia ke Australia yang menyebabkan musim hujan. Ini ada gambarnya, di buku kalian masing-masing sudah ada, sama ya. Jadi angin muson barat ini bertiup dari benua Asia kan ini Indonesia atas ya, ke bawah ke benua Australia. Jadi di bawah Indonesia ini, kalau kalian melihat peta itu, di bawah negara Indonesia ini adalah benua Australia. Maka kenapa di sini panahnya adalah turun kemudian berarah ke kanan, di sini adalah benua Australia. Jadi angin monsun di sini saya ulangi, bertiup dari benua Asia dari atas ke bawah ya, untuk mengingat-ingat kalau ada soal gambar dari atas ke bawah, yaitu dari benua Asia ke Australia. Ini namanya angin monsun barat yang menyebabkan musim hujan. Kemudian yang kedua adalah angin monsun timur. Angin monsun timur ini bertiup dari Australia ke benua Asia. Berarti kebalikannya ya. Tadi dari atas ke bawah, sedangkan kalau monsun timur adalah dari Australia, dari bawah sini naik ke atas. Ini adalah dinamakan dengan pengaruh angin monsun timur. Menyebabkan apa? Menyebabkan musim kemarau. Tadi sudah dijelaskan sama Ustadzah bahwa iklim musim itu dipengaruhi oleh angin monsun yang menyebabkan 2 musim. Jadi di Indonesia hanya ada 2 musim. Yang satu dipengaruhi oleh angin monsun barat, musim hujan, dan satu adalah musim kemarau dipengaruhi oleh angin monsun timur atau muson timur. Paham ya? Di sini sudah ada di buku kalian juga. Kemudian yang kedua ini iklim tropika atau iklim panas, atau biasa ditulis kalau di buku-buku itu adalah ada namanya iklim tropis sama. Tropis itu panas. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah beriklim panas atau tropis atau tropika karena Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa, mengakibatkan terjadinya musim panas. Jadi kenapa kok Indonesia itu mempunyai musim panas? Karena letak Indonesia adalah di sekitar khatulistiwa, jadi di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut. Di sini iklim laut adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan atau biasa dikenal dengan negara maritim. Karena sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra.
Nah, hal ini yang mengakibatkan iklim laut. Jadi kenapa bisa terjadi muncul iklim laut itu karena kita merupakan negara kepulauan atau negara maritim. Kemudian pengaruh iklim pada masyarakat. Pengaruh iklim pada masyarakat yang pertama adalah pengaruh dari iklim sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agraris. Agraris itu adalah pertanian. Dan di sini pada musim hujan para petani itu mulai turun ke sawah untuk mengolah lahan. Kenapa? Karena mereka lebih mudah. Lahan itu tidak keras. Jadi karena masyarakat tradisional itu dulu itu belum ada teknologi yang modern ya, masih menggunakan cangkul, dan kemudian untuk membajak sawah itu juga masih menggunakan tenaga manusia dan hewan, kerbau dan manusia. Jadi mereka harus mengolah lahan itu benar-benar dibantu dengan air hujan supaya tanahnya itu tidak keras, mudah diolah, mudah dicangkul, dan mudah untuk dibajak. Itu alasannya kenapa para petani mengandalkan musim hujan. Kemudian yang kedua, para nelayan tradisional juga memanfaatkan pola angin dan musim untuk mencari ikan. Ini kalian perlu ketahui bahwa nelayan itu memanfaatkan angin darat untuk menangkap ikan dan memanfaatkan angin laut untuk pulang menangkap ikan. Ya, jadi kalau kita nelayan itu kalau berangkat itu pasti menggunakan angin darat. Saat malam hari mereka berangkat, dan saat pulang itu saat siang hari, yaitu menggunakan angin laut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar angin laut dan gambar angin darat. Ya, tadi sekilas adalah kita berikan contoh para nelayan. Di sini kita lihat angin laut itu terjadi pada siang hari. Di sini ada matahari. Nanti gambar ini karena di buku paket belum ada, nanti kalian tambahi di buku catatan ya. Nanti digambar di buku catatan. Kemudian nanti buat belajar kalian juga buat tugas kalian. Jadi di sini nanti digambar, kemudian dikasih keterangannya. Nanti bisa difotokan via WA Ustadzah ya. Ini adalah angin laut terjadi pada siang hari. Karena di sini ada gambar matahari. Kemudian di sini ada angin darat terjadi pada malam hari. Di sini ada bulan. Jadi mengibaratkan bahwa di sini malam hari. Nih ya, untuk gambarnya sudah jelas. Kemudian untuk pengertiannya, perhatikan, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, biasanya terjadi pada siang hari untuk pulang menangkap ikan. Perhatikan, ini ada tanda panah-panah. Jadi angin laut itu bertiup dari laut kemudian ke arah daratan ya, dari laut ke arah daratan. Ini kapal para nelayan dan ini digunakan untuk pulang menangkap ikan. Jadi seorang nelayan itu kalau menangkap ikan adalah di saat atau pulang menangkap ikan di saat siang hari. Jadi saat cerah. Nah, ini ya. Ini perhatikan, kalau berangkat itu pasti mereka saat malam hari. Ini kapalnya. Dan angin darat kebalikannya, dia bertiup dari darat ke laut. Kembali ke darat ke laut. Ini terjadi pada malam hari. Mereka para nelayan berangkat untuk menangkap ikan itu saat malam hari, mengandalkan angin laut. Paham ya anak-anak? Jadi nanti tugasnya ini digambar di buku catatan. Artinya karena di buku belum ada gambarnya, biar kalian lebih paham. Ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini iklim. Besok Ustazah lanjutkan lagi supaya belajarnya dipahami, tidak terlalu banyak materi, tetapi kalian yang penting paham dan tetap harus semangat, tetap membaca buku yang sudah ada, dan nanti Ustazah tetap akan menjelaskan di gambar seperti ini ya. Mungkin itu saja
pertemuan kali ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.